Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada pagi yang berbahagia ini tanggal 21 bulan April 2024, saya akan sampaikan cara mengidentifikasi apakah kita seorang yang ikhlas kepada Allah dalam melakukan ketaatan kepadanya, atau kita jauh dari ketaatan kepada Sang Maha Kuasa. Kajian kali ini akan saya bacakan dari buku yang berjudul Maqasidur Ayah. Ini bukunya yang ditulis oleh Al-Izz Ibnu Abdus Salam, Sultanul Ulama, seorang alim berasal dari Damaskus yang kemudian tinggal di Mesir. Beliau hidup pada abad ketiga, hampir sezaman dengan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalam bab Al-Ikhlas yang dikutip oleh beliau dari buku Syajaratul Ma'arif yang pernah beliau tulis, yakni buku ini Syajaratul Ma'arif, tulisan beliau kemudian dirangkum dalam buku Maqasidur Ayah. Kemudian, dan alhamdulillah sebelumnya buku Syajaratul Ma'arif yang merupakan tulisan Syekh Al-Izz Ibnu Abdus Salam, Sultanul Ulama, telah saya terjemahkan dengan judul yang sama, kemudian diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Kemudian buku Maqasidur Ayah merupakan ringkasan dari buku Ar-Ri'ayah li Hukukillah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Buku yang sangat-sangat penting untuk dijadikan sebagai panduan bagi kita semua dalam mengukur dan mengidentifikasi, menakar keikhlasan kita, sejauh manakah level keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari saya mulai kajian ini dan semoga memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas definisinya adalah ayuridallah Subhanahu wa ta'ala bi ta'atihi wa la yuridu biha siwahu. Ikhlas adalah seseorang mengharapkan dengan ketaatannya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengharapkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aqsam, ya, adalah ikhlas ada beragam bagian atau level atau tingkat yang bisa kemudian kita jadikan sebagai indikasi dan identifikasi masuk level manakah kita dalam keikhlasan ini. Yang pertama, nomornya, nanti ini kebalikannya, nomor ini yang nomor satu adalah yang paling rendah dalam tanda kutip. Kemudian yang paling akhir nomor 6 merupakan yang paling tinggi dalam keikhlasan kita. Ahaduha ayurida al-khalas minal iqab. Yakni pertama adalah seseorang melakukan ketaatan kepada Allah karena dia ingin lepas dari iqab Allah, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayurida biha al-fauz bithawab. Dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan yang dilakukan, dengan keikhlasan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, salis ayurida huma jami'an, menginginkan keduanya, yakni menginginkan agar dia lepas dari iqab Allah, dari azab Allah, dari siksaan Allah, dan dia juga menginginkan agar mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar rabi ayyaf ala dzalika hayaan min Allah ta'ala min ghairi khuturi thawabin aw iqab. Yang keempat adalah dia melakukan ketaatan itu karena malu kepada Allah, kalau tidak taat kepada Allah, kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada bersihkan pahala ataupun siksa di benaknya. Ini yang keempat. Yang kelima, ayaf ala dzalika hubban lillah,
Jadi kalau yang keempat adalah hayaan, yang kelima adalah hubban lillahi subhanahu wa ta'ala min ghairi mulahadati thawabin iqab. Juga tidak melihat lagi apakah dia dengan ketaatan itu akan disiksa ataupun dapat pahala. Ini yang kelima. Yang keenam, as-sadis ayyaf ala dzalika ijlalan wa ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan itu bukan hanya karena malu, bukan pula karena sekedar cinta, tetapi level yang dilakukan adalah ijlalan, pemuliaan, wa ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala, dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ingin mendapatkan lebih lanjut bisa dilihat dari buku Syajaratul Ma'arif. Kalau kita lihat pada apa yang disampaikan oleh Ali bin Salam dalam bab ikhlas itu, maka level tertinggi pada keikhlasan seseorang adalah tatkala dia ijlalan wa ta'zim, memuliakan dan mengagungkan. Yang kedua, dia melakukan itu semua karena hubban lillah, prinsipnya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat lagi apakah berpahala atau mendapatkan siksa. Dia tidak lagi melihat itu. Yang level ketiga yaitu hayaan lillah, karena malu kepada Allah kalau sampai melakukan di luar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dia melakukan itu semua karena ingin mendapatkan pahala, kemudian juga ingin terlepas dari siksa. Yang kelima, dia melakukan itu karena ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang keenam, level keenam, dan tentu saja ini level terendah dari hierarki keikhlasan kita, adalah karena dia ingin lepas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan matang-matang apakah kita termasuk di level manakah takaran keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah masuk level tertinggi, level kedua, level ketiga, level keempat, atau level kelima, ataupun level keenam. Saya ulangi, level tertinggi adalah ijlalut ta'zim. Yang kedua adalah hubban lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah dia hayaan lillahi subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ingin pahala dan lepas dari siksa. Yang selanjutnya yang kelima adalah dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah dia ingin lepas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi kita takar keikhlasan kita, kita identifikasi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang tertinggi, yakni ta'zim wa tajlil, atau minimal mahabbah lillahi subhanahu wa ta'ala, atau minimal banget juga masuk minimal 3 besar, yaitu karena kita malu kepada Allah kalau kita tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.